yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Lagi katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Dengan segenap hatimu katakan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Katakan haleluya, 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 saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat tangan kita bersama. Haleluya, haleluya, saya mencinta Yesus. 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 Saya mencinta Yesus. Katakan saya mencinta Yesus. Haleluya. Kami mencintaimu, kami mengasihimu.
Berapa banyak sore hari ini kita yang mau mengasihi dan mencintai Tuhan lebih lagi. Mari angkat kedua tangan kita, angkat tinggi kepada Tuhan sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari mengasihi Tuhan lebih lagi dalam hidupku, mencintai Tuhan lebih lagi dalam hidupku. Mari katakan, aku mengasihimu, aku mencintaimu, kaulah segalanya. Tidak ada yang lain selain Engkau Yesus. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami cintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersukacita bersama-sama malam hari ini. Tuhan memberikan sukacita yang baru, amin. Angkatlah suaramu, puji, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua yang percaya lambaikan tanganmu. Oh, kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lalakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, mari menari dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semua yang bersukacita angkat tanganmu. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, lalakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia kuat dan penuh kuasa. Oh, ku bersorak-sorai karena kasih-Nya, lalakan melawat kita, nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan kita bersama.
sekarang nyanyikan kebesaran Dia Tuhan. Mari tepuk tangan tinggi, bersorak karena kasih-Nya lara tahun lawan. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia Tuhan. Karena kasih-Nya lara tahun lawan kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. I will sing to you, Lord. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. I will sing unto the Lord, and I will bless Your holy name. Sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku, oh, di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
biarkan kami sendiri. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari lambaikan tangan kita sama-sama katakan, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. oh bersama-Mu, Bersama-Mu Bapa, ku lewati ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Mari angkat hati kita katakan, Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. anugerah-Mu buat kasih setiamu, buat Kalau kami masih ada sampai hari ini Tuhan,
Kalau kami masih bisa beribadah, kalau kami masih bisa melayani-Mu, itu semua hanya oleh perkenanan-Mu buat setiap kami. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu, selain dengan memberikan pujian penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu. Berapa banyak kita mau menyembah lebih baik lagi. Saya ajak kita makin berdiri bersama. Mari buka kedua tangan kita. Kami menyembah-Mu. Dimuliakan sore hari ini. Mari sejenak buka kedua tangan kita. Mari berdoa dalam bahasa roh. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan. Sementara kami menyembah-Mu, Kau kerjakan mujizat-Mu buat setiap kami. Pertolongan-Mu, pemulihan, kesembuhan, bahkan kemenangan buat setiap kami. Hanya oleh kasih-Mu, hanya oleh perkenanan-Mu kami boleh hidup Tuhan. Mari kita yang merasakan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, mari mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
bayara la bara. Kiara la bashikara la bara. Kora la bashikara la bara la bayara. Kiara la bashikara. Kami tidak menjadi khawatir Tuhan, karena kami tahu Engkau berjalan bersama dengan kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah baik. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan kita lebar-lebar, sama-sama pujikan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan, mari buka hati bersama Bapak Ibu. Kita menyembah Tuhan bukan hanya supaya ditolong, bukan hanya supaya diberkati saja. Karena penyembahan sekali lagi bukan alat untuk kita dapatkan sesuatu. Alasan kita menyembah hanya satu, karena memang Dia pribadi yang layak disembah. Dia memang pribadi yang begitu mempesona. Penyembahan juga bukan perasaan, karena perasaan gampang berubah. Penyembahan adalah sebuah komitmen. Apapun yang terjadi hari ini, putuskan untuk kita tetap menyembah Tuhan. Sebab Dia pribadi yang memang luar biasa. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ibadah ini diberkati bukan karena acara, bukan karena program, bukan karena fasilitas, bukan karena pembicara, bukan karena siapapun.
Tapi alasannya satu saja, karena Tuhan yang mulia ada di tengah-tengah kita. Mari hormati Dia. Bahkan saya rasakan sel-sel darah saya pun bisa merasakan Dia bersama kita. Dia selalu bersama kita. Daud berkata, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya, orang yang murni hatinya, orang yang tidak bersumpah palsu. Orang seperti inilah yang layak naik ke gunung Tuhan. Mari buka hati dengan kemurnian. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita sekali lagi. Percayalah hari ini yang membutuhkan jawaban, Tuhan sumber jawaban. Percayalah hari ini yang jatuh, Tuhan berkata bangun lagi. Sebab orang benar tidak dibiarkan sampai jatuh tergeletak. Tangan yang kuat yang akan menopang kita. Mari angkat kedua tangan saudara. Sembah dengan kemurnian. Sembah bukan karena memerlukan sesuatu. Menyembah bukan karena kita butuh. Menyembah karena Dia layak disembah. Saya percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari yang di bawah, yang di atas, di samping kiri kanan, di depan, di tengah, di belakang. Come on, worship together. Katakan yang baik tentang Tuhan. Dia Tuhan yang sangat dahsyat. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're mine. Amen, amen, amen. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. To worship, here I am to bow down, here I am to say that You're my God. Mari katakan, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. One more time, here I am. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon. I never know, yes, and I never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Yes, Lord. Here I am to say, You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say. Here I am to say that. Oh yes. You're altogether
Altogether worthy, altogether wonderful. Serukan sama-sama, come on. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Hallelujah, 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 hallelujah. Yang lemah berkata aku kuat, yang tak berdaya berkata aku ini pahlawan, yang terpuruk bangkit lagi, yang kehilangan pengharapan Tuhan sumber pengharapan. Yes, Lord. Nikmati dia Bapak Ibu. Kira apa. Shedekara apa. Wow. Shedekara apa. Kita diciptakan untuk menikmati Dia dan dinikmati oleh Dia. Nikmati Tuhan. Dan jadilah pribadi yang mau dinikmati Tuhan. Itu saja tujuan hidup kita. Nikmati Tuhan dan dinikmati oleh Tuhan. Yes, Lord. We worship you, Almighty God. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Kami bangga memiliki Engkau. Berbicaralah dari hati-Mu. Hambanya alat saja. Bahkan hamba pastikan, hambanya keledai yang Tuhan tunggangi. Kalau keledai itu ada di atas karpet, dia tetap keledai juga. Yang utama Engkau yang memakai hamba-Mu ini Tuhan. Berbicaralah dari hati-Mu. Yang sakit disembuhkan sekali lagi. Yang lemah dikuatkan. Kami buka hati buat firman-Mu. Kami tidak mau sombong, tidak mau keras hati. Tidak mau merasa punya sesuatu ataupun pengalaman. Berbicaralah Bapa. Sekali lagi nyatakan isi hati-Mu. Hormat pujian, kemuliaan, kejayaan, keagungan. Hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya rasa ini sebuah kepercayaan. Kalau dari pagi tadi sampai ibadah sore ini 3 kali saya melayani di Betani Nginden ya. Saya berterima kasih buat Pak Aswin tentunya, Gembala dan semua diaken yang ada, Pak Yunus juga yang atur jadwal saya. Maybe mungkin this is first time buat saya di ibadah minggu, karena saya beberapa kali datang di doa malam ya saudara. Jadi ini sebuah anugerah buat saya ketemu senior saya juga, Pak Yonas Soisa. Zaman saya masih SD sudah nyanyi ya sama Bung Melki dan sebagainya. Mereka tokoh-tokoh yang luar biasa yang saya respekki. Nah, saya datang tidak mau dengan roh seperti ini, sok tahu, sok mengerti, sok rohani. Ya, yang saya takut yang tadi pagi saya katakan bahwa roh mimbar ini, mimbar ya, bukan mimbarnya Bapak Ibu, tapi roh mimbar. Roh mimbar itu yang paling bahaya adalah begini nih, orang di mimbar merasa lebih rohani daripada yang di bawah mimbar. Nah, saya tidak mau begitu.
Ya, itu bahayanya roh mimbar. Ya, jadi jangan merasa bahwa yang di atas mimbar lebih rohani daripada yang di bawah mimbar, belum tentu juga. Saya tidak mau terjebak roh seperti itu. Tapi yang kedua, makanya nanti saya lebih banyak nggak ada di tengah mimbar, ke samping-samping begini, bukan apalah ya. Mimbarnya nggak salah, rohnya ya, spiritnya. Yang kedua, roh mimbar yang berbahaya adalah begini, banyak orang bersembunyi di balik mimbar hidupnya, nggak ketahuan aslinya. Ya, saya tidak mau juga. Ya, sebab kekristenan bukan menjalankan peran. Kekristenan adalah menghidupi prinsip-prinsip firman setiap hari. Yang setuju katakan amin. Nah, saya tidak mau khotbah rumit-rumit ya, karena saya tidak suka rumit-rumit. Bahkan saya katakan semua yang complicated itu paling susah dicontoh dan paling susah diduplikasi. Percayalah, semua yang rumit itu susah dicontoh. Makanya saya tidak mau hidup rumit. Sayangnya banyak pemimpin sekarang lebih memilih yang rumit-rumit. Ya, saya tidak mau. Sebab sekali lagi, yang rumit itu susah dicontoh. Kalau berkeluarga rumit, keuangan rumit, karakter rumit, susah dicontoh. Sebab yang sederhana, simplicity, itu paling gampang dicontoh. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, ada dua kolaborasi. Maksudnya begini, ada kerjasama antara Tuhan dan manusia yang menghasilkan perkara yang luar biasa. Nanti kita membaca tentunya ya. Ini adalah ayat-ayat di mana Yesus itu pertama kali tampil untuk kemudian dia pelayanan. Kita akan baca nanti di Matius pasal 3. Nah, saya ingin menekankan ini buat Bapak Ibu semua, bahwa kalau Tuhan itu memakai kita, dia mau kerja sama-sama kita, itu anugerah yang luar biasa. Yang setuju katakan amin? Oh ya dong, siapa kita kalau Tuhan sampai pakai kita? Makanya di ibadah 2 saya ngomong tadi, jangan menyepelekan yang Tuhan percayakan. Sebab orang bisa kehilangan yang Tuhan percayakan kalau dia tidak sungguh-sungguh bertanggung jawab. Ya kan? Saya tidak mau kehilangan keluarga, saya tidak mau kehilangan waktu, saya tidak mau kehilangan kehidupan, saya tidak mau kehilangan pelayanan. Sebab hidup ini kepercayaan dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu sampai mau kerja sama-sama kita, coba bayangkan. Itu kalau saya gambarkan ya. Walaupun ini tidak bisa menggambarkan, tapi saya coba gambarkan. Sekali lagi, walaupun ini tidak menggambarkan, tapi saya coba gambarkan. Ya, saya ulangi lagi. Kalau Tuhan itu mau kerja sama-sama kita, saya coba gambarkan sekali lagi, walaupun ini tidak menggambarkan. Itu gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Microsoft-nya Bill Gates dengan kekayaan yang hebat, teknologinya hebat, mau kerjasama dengan salah satu dusun di pedalaman yang tidak punya kekuatan apapun. Coba bayangkan. Itu gambarannya seperti itu. Tuhan yang begitu dahsyat. Yang setuju katakan amin. Tuhan yang begitu megah. Tuhan kita megah. Yang percaya katakan amin. Kok mau kerja sama-sama kita loh. Kita dipakai jadi alatnya. Siapa kita? Nah, gambarannya seperti tadi itu. Tapi Tuhan putuskan untuk kerjasama dengan kita. Nah, hargai kerjasamanya ini melebihi uang, melebihi jabatan. Saya menghargai banget, coba. Saya tuh kalau tengok ke belakang, ya hidup saya ini siapa sih? Sampai saya suka tanya sama Tuhan, kalau lagi sendiri, Lord, who am I? Siapa aku Tuhan? Sampai engkau memakai hidupku. Ya dong, saya tanya begitu, Lord, who am I? Siapa aku? Untung Tuhan tidak menjawab gini, Jackie Chan. Ya kan ada filmnya Jackie Chan itu, who am I? Karena dia lupa ingatan. Yang sekian tahun yang lalu dia bikin film itu. Enggak, siapa saya? Tuhan mau kerja sama-sama saya. Bahkan saya beritahu, orang yang lebih pintar dari saya masih banyak. Yang jago-jago masih banyak. Seperti ini, kalau Tuhan pilih kita hari ini, Tuhan tetapkan kita. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Amin. Iya dong. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu. Coba kita lihat Matius 3 sebentar. Ayat 13 mulai. Matius pasal yang ketiga. Bapak Ibu coba lihat ayat yang ke-13 mulai. Mungkin sampai ayat 17 saja. Itu perikopnya berjudul tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes. Ini kerjasama yang menurut saya powerfulnya luar biasa ya. Saya berdoa dari ayat-ayat ini. Ya, saudara akan pulang dari tempat ini begini, jadi orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sudah paling enak itu hidup ada dalam kehendak Tuhan. Kok aminnya kurang mantap? Sekali lagi, amin. Oh iya, hidup kalau dalam kehendak Tuhan, saya beritahu buat saudara, sorga pasti backup kita. Rubin Ong ini ayatnya mana? Oh, saudara jangan lupa doa Bapa kami, Bapa yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi di mana ada kehendak Allah, di bumi akan seperti di sorga.
Keuangan kita itu akan seperti di surga kalau dalam keuangan kita ada dalam kehendak Allah. Keluarga kita itu akan seperti di surga kalau dalam keluarga kita ada kehendak Allah. Makanya kalau saya ketemu ada orang keluarganya tidak seperti di surga, ada kehendak Allah enggak dalam keluarganya? Saya menikmati surga kok dalam keluarga saya. Saya menikmati surga kok dalam keuangan kita. Walaupun ya kadangkala kita bergumul, tapi ada surga di sana. Seringkali berapa banyak orang keuangannya tidak seperti di surga, keluarganya tidak seperti di surga. Pertanyaan saya, ada kehendak Allah nggak di sana? Sebab datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi di mana ada kehendak Allah, tempat di mana kita berada, keluarga yang kita bangun, keuangan yang ada pada kita akan seperti di surga. Amin. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Nah, hidup paling enak itu ada dalam kehendak Allah. Tidak usah jadi pendeta seperti saya. Wong saya ini jadi pendeta karena Tuhan panggil kok, bukan karena memanggil-manggil diri, enggak. Ya, saya tidak suka dikatrol-katrol orang, nempel-nempel orang terkenal untuk jadi pendeta, sama sekali enggak. Wong saya dulu tidak punya pemikiran jadi pastor. Ini Tuhan panggil, ya. Nah, dari ayat 13, Bapak Ibu coba kita lihat ya, supaya waktu tidak kemana-mana. Alkitab berkata begini. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan kau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan apa Bapak Ibu? Seluruh kehendak Allah. Itu yang tadi saya katakan. Dan Yohanes pun menurutinya. Bapak Ibu yang saya kagum ayat berikutnya. Setelah hal-hal di atas terjadi, nah ini tidak main-main. Ada 3 hal profetik yang saya coba bagikan buat Bapak Ibu. Oh, orang kalau punya 3 hal profetik ini, sudah bahasa Jermannya keren. Setan ora doyan, demit orang dulit. Nah itu, ya orang Surabaya pasti tahulah. Setan tidak akan macam-macam. Orang Kristen kalau punya 3 hal profetik ini, wah powerful, top banget sudah. Topnya tidak pakai P. Kalau top pakai P masih biasa, pakai B, top. Ya kalau top biasa, kalau top itu lain itu. TOBB, top banget. Kalau 3 hal ini, saya berdoa 3 hal ini terjadi dalam hidup kita. Saya ngalami dalam hidup ini. Orang kalau mengalami 3 hal ini, nah ayat berikutnya, ya ini dia. Ayat berikutnya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga apa? Langit terbuka, katakan langit terbuka. Dan kemudian apa? Ia melihat Roh Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sesudah hal yang di atas tadi, nanti saya sedikit jelaskan, tapi coba lihat waktu karena saya tidak mau khotbah lama-lama, ya 45 menit lah, setelah itu kita akan berdoa. Yang pertama dari kolaborasi 2 orang ini secara manusia kan, karena Yesus juga manusia waktu di bumi, itu terjadi yang pertama adalah open heaven, langit terbuka. Sekali lagi katakan langit terbuka. Nah bahasa langit terbuka itu bahasa apa sebetulnya? Saya tidak terlalu pinter-pinter untuk menerjemahkan ini. Tapi saya harus katakan, langit terbuka itu bicara tentang ini. Revelation, pewahyuan. Oh yes. Oh orang kalau mengalami pewahyuan beda. Sorry ya, orang kalau hanya sekedar tahu, tapi tidak mengalami pewahyuan, gak akan pernah berubah, percayalah. Ya dong. Saya makanya tidak mau mengejar itu. Banyak orang begini, tahu siapa Yesus, tapi pertanyaannya, mengalami pewahyuan enggak tentang siapa dia? Nah yang pertama, hidup itu harus mengalami revelation, pewahyuan. Nah yang punya catatan boleh dicatat, walaupun ini enggak rumit. Saya enggak tahu definisi saya ini bisa, saudara bisa tangkap atau tidak. Saya berdoa Roh Kudus akan terjemahkan. Revelation itu begini, Tuhan terobosi pikiran dan hati kita, sehingga kita itu bisa mengenal dia dengan benar. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan itu menerobosi hati dan pikiran kita, sehingga kita itu bisa mengenal dia dengan benar. Kenapa yang diterobosi kok pikiran Pak? Sebab saya beritahu, orang pikiran kalau tidak diterobosi oleh kuasa Tuhan, belum bertobat. Bahasa asli pertobatan, ya Bapak Ibu yang suka belajar pasti tahu. Dari kata Greek, dari bahasa Yunani, pertobatan itu maaf, bukan hanya nangis, Saya tidak terkesima sama orang nangis kok. Sebab orang nangis belum tentu bertobat loh. Ya kan? Apalagi orang karismatik kan paling suka nangis. Wong kadang-kala masuk gereja, keyboard belum bunyi saja nangis. Apalagi kecepet pintu, lebih nangis lagi. Nah. Kita ukur pertobatan bukan dari nangis. Saya suka nangis loh. Saya suka menyembah sambil menangis. Tapi ternyata kata pertobatan, ada yang tahu enggak? Coba diberitahu bahasa Greeknya. Pertobatan. Masa enggak ada yang tahu?
Saudara sudah bertobat belum ini? Saya yakin semua sudah bertobat. Ada yang tahu kata pertobatan? Nah, saya beritahu buat saudara. Mungkin ada yang sudah tahu lagi, cuman lupa. Kata pertobatan bahasa aslinya itu ditulis dengan kata metanoia. Katakan metanoia, Bapak Ibu. Lebih mantap lagi metanoia. Lah metanoia itu apa? Metanoia itu adalah pikiran yang sepikiran dengan firman. Karena setuju atau tidak, medan tempur yang paling luar biasa ada di sini nih. Makanya orang kalau pikirannya tidak berubah, tindakannya tidak berubah, tindakannya tidak berubah, kebiasaannya tidak berubah, kebiasaannya tidak berubah, karakternya tidak berubah, karakternya tidak berubah, masa depannya tidak berubah, masa depan berubah karena karakter berubah karena kebiasaan berubah karena perbuatan berubah karena pikiran berubah, pikiran kalau licik, tindakan kalau licik, kebiasaan kalau licik, karakter kalau licik, masa depannya sudah jelas. Orang kenapa masa depannya kuat, karakternya kuat karena apa? Kebiasaannya kuat, kebiasaan kuat karena perbuatan kuat karena cara berpikirnya kuat. Oke, tahu Martin Luther? Tahulah ya, kalau kenal mungkin enggak, karena dia hidup di abad 15. Kalau saudara sampai ngomong kenal, berarti saudara ini sudah bangkit dari antara orang mati sekian kali ya. Nah, Martin Luther itu adalah tokoh reformator gereja. Ya, dia yang mereformasi kekristenan. Muncul aliran Protestan kan, kita tahu semua, abad 15. Dia satu kali ngomong begini, kata-katanya yang bagus banget. Boleh nggak burung terbang di atas kepala kita? Coba, ya boleh. Burung terbang di atas kepala saya, nggak apa-apa. Wong terbang di atas kepala saya kok. Tapi kalau dia sampai hinggap di kepala saya, kemudian nongkrong di situ, maafkan, bikin sarang. Dan kemudian begini, kotorannya dibuang di kepala saya akan lawan. Ya kan? Burung kalau terbang di atas kepala saya, terserah, wong dia terbang di atas kepala saya. Tapi kalau sampai dia hinggap di kepala saya, bikin sarang, buang kotoran di situ. Nah, saya akan lawan, sebab tangan saya kan lebih dari kepala, saya akan usir. Nah, maksud saya begini, ini yang dia katakan, bagus banget filosofinya. Dia berkata begini, kalau pikiran negatif, najis atau kotor, tiba-tiba itu terbang di atas kepala kita, ya nggak apa-apa. Itu namanya pertempuran rohani, saya enggak memikirkannya, ya kan? Jadi waktu, lah Pak Rubin masa pendeta tiba-tiba melintas yang najis, yang kotor? Iya juga kadang-kala. Ya dong, pendeta pasti kuat. Enggak juga, itu bagian pertempuran. Sudah kita enggak jaim-jaim, kita down to earth, kita membumi saja. Pertempurannya enggak gampang, godaan enggak gampang. Saya yakin orang yang modalnya suci kayak Bung Yonas pun pertempurannya sama. Jangan ada dusta di antara kita, Pak ya. Nah, maksud saya begini. Kalau burung terbang di atas kepala saya, ya nggak apa-apa. Kalau tiba-tiba pikiran kotor melintas, pikiran najis melintas, pikiran yang nggak melintas, nggak apa-apa, saya nggak memikirkannya. Tapi saya nggak akan izinkan kalau sampai dia hinggap di kepala saya, bikin sarang, dan kemudian buang kotoran di situ. Oh, saya lawan. Nah, berapa banyak orang begini? Karena ininya nggak diterobosi pewahyuan, nggak pernah berubah. Kok wajahnya sedih semua kayaknya? Saudara bersuka cita hari ini? Nggak usah tepuk tangan, nggak apa-apa, percayalah. Ya. Tapi saya katakan buat saudara, orang itu kalau nggak mengalami pewahyuan Tuhan, nggak pernah berubah. Oke, Efesus 1 ayat 16 bagian B, coba kita lihat. Sebelum saya nanti lanjutkan ya, 3 hal ini. Efesus pasal pertama, sedikit mengajar, ya, tapi khotbah sedikit mengajar saja. Ayat bagian B saja, dan aku meli selalu itu ya. Nanti saya masuk ke ayat 17. Ya. Efesus pasal pertama, saya akan bacakan ayat 16b sampai ayat yang ke-17. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Ini yang Paulus katakan pada jemaat Efesus. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita siapa? Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Mari baca sama-sama umat yang diberkati 2-3. Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan apa? Wahyu untuk mengenal dia dengan, coba. Nah, tanda orang mengenal Yesus dengan benar karena mengalami pewahyuan, tandanya apa? Tandanya kaya? Enggak juga. Orang dunia yang kaya banyak. Ya dong.
Tandanya rumahnya gede. Ya ampun, orang dunia yang rumahnya gede banyak juga. Saya tidak ngukur kekristenan dari begituan. Tanda orang mengalami pewahyuan, open heaven, langit terbuka, mengenal dia dengan benar. Tanda utamanya apa? Tidak ada lain. Tandanya begini, cara hidupnya pasti benar seperti Tuhan. Kok yang amin sedikit? Yang setuju katakan amin sekali lagi. Jadi tanda orang mengenal Yesus dengan benar, cara hidupnya pasti akan benar. Tunjukkan pada saya orang yang menyembah Tuhan dengan benar, sampai cara hidupnya tidak benar. Aneh itu. Sebab begini prinsip penyembahan, yang suka belajar pasti tahu. Kita itu akan jadi sama dengan yang kita sembah. Halo? Iya dong. Siapa yang saudara sembah, itu saudara akan jadi sama. Makanya kalau orang nyembah Yesus, tapi kelakuannya berantakan, tapi hidupnya berantakan, karakternya berantakan. Yesus siapa yang dia sembah? Jangan-jangan bukan Yesus di Alkitab. Jangan-jangan Yesus Fernandes dari Amerika Latin. Ya kan ada nama Yesus juga. Jangan-jangan Yesus Ortega dari Brasil. Kan di Amerika Latin banyak nama Yesus. Setahu saya, orang kalau mengenal Yesus dengan benar, tanda utamanya begini, dia akan punya karakter seperti Yesus. Bahkan saya hanya katakan ini buat saudara, tujuan tertinggi kekristenan itu cuma satu, menjadi seperti Yesus. Yang setuju katakan amin? Bukan yang lain, bukan yang lain. Berkat, fasilitas, gelar itu hanya bonus saja Bapak Ibu. Saya ngalami dalam hidup kok. Ya, saya cerita begini bukan apa ya. Akhir tahun kemarin kita sekeluarga mengalami keterkejutan dari Tuhan. Tidak pernah beriman. Ya, tiba-tiba di bulan Oktober teman saya kirimin kita sekeluarga tiket. Saya begitu lihat tiketnya kaget. Karena kita pergi ke 3 benua. Kira-kira 3 minggu. Saya tiap akhir tahun memang sabat, tidak mau pelayanan. Tengah tahun, akhir tahun sampai awal tahun saya tidak mau pelayanan, selalu sabat. Nanti tengah tahun ini saya sabat sebulan, nggak mau pelayanan. Berdoa, cari wajah Tuhan, konsolidasi dengan jemaat, saya nggak mau lakukan yang lain. Akhir tahun pun sama. Bulan Oktober tiba-tiba, padahal saya tidak pakai iman apapun. Saya tidak beriman untuk begituan. Sorry, iman saya tidak saya pakai untuk begitu. Iman saya pakai untuk merayakan hidup yang tidak gampang. Saya pakai iman saya untuk mentaati Tuhan. Itu khotbah saya yang pertama. Saya tidak mau pakai iman untuk ngejar fasilitas. Yang lain enggak. Saya tidak beriman untuk hal begituan. Kalau iman untuk dipakai hanya untuk mengejar fasilitas harta, kita sedang melecehkan salib Tuhan loh. Sebab saya beritahu, orang kalau mengenal dia dengan benar, hidup dalam kebenaran yang kuat, tidak mungkin sampai terlunta-lunta. Tuhan selalu backup hidupnya. Amin Bapak Ibu. Nah bulan Oktober yang saya kaget, Tuhan kasih keterkejutan pada kita. Akhir Desember, kita sekeluarga pergi ke banyak tempat tanpa keluar uang sepeser pun. Dan yang saya kaget lagi ini, kita naik pesawat di kelas bisnis. Coba, padahal saya kalau kemana-mana tidak mau naik bisnis saya. Ngukur kemampuan kita. Ini keluar negeri dalam kondisi peak season. Dan kita nginep di hotel-hotel yang luar biasa. Di satu negara bahkan, saya sampai ngomong sama istri saya, luar biasa. Kita dijemput jet pribadi, naik 2 kali jet pribadi. Sampai saya tuh hadap-hadapan sama istri saya ngomong begini sama dia, guyon sih. Makanya banyak pejabat tidak mau turun karena enak begini. Kayaknya ketawanya melecehkan saya ini kayaknya ya. Nah, saya guyon sama istri saya. Tapi kita ngalami keterkejutan dari Tuhan. Nah yang bonus-bonus begitu, tidak usah difokuskan. Itu cuma bonus. Tujuan tertinggi kekristenan bukan hanya diberkati, tapi karakter kita seperti Yesus. Yang mau katakan amin? Coba kalau semua karakternya seperti Yesus, sudah setan ora doyan, demit orang dulit. Yang pertama, saudara mau mengalami pewahyuan? Langit terbuka. Yang berikutnya, ayat berikutnya. Coba kita lihat ayat yang ke berapa tadi? Matius 13 tadi. Saya akan sampaikan ini pelan-pelan buat Bapak Ibu semua. Yang berikutnya, ayat 16. Oh, tadi sudah ya, tapi saya akan ulang lagi. Yesus segera keluar dari air, pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yang setuju katakan amin sekali lagi. Yang kedua Bapak Ibu, enggak hanya langit terbuka, tapi begini, Roh Kudus turun. Bahasa sederhananya begini, urapan terjadi. Yang mau diurapi Tuhan, mari lambaikan tangan bersama saya. Oh, semua mau diurapi Tuhan, yang setuju katakan amin. Nah sayangnya begini, orang salah kaprah tentang urapan. Ya, maksud saya begini, seringkali orang berkata begini, urapan itu apa ya? Bahkan ada yang lucu, anak muda datang ke saya ngomong begini, Kak Rubin,
ibadahnya diurapi Tuhan. Ya saya aminkan, amin gitu. Pas saya melayani di situ, terus kemudian saya tanya, loh kamu mengalami apa? Kok sampai kamu berkata ibadahnya diurapi Tuhan? Saya kaget, dia berkata begini, saya merinding dan bergetar. Coba. Jadi dia berkata begini, urapan itu ukurannya dari merinding. Nah saya ngomong begini, yaitu kebenaran separuh. Merinding boleh, tapi jangan ukur urapan dari merinding. Sebab saya beritahu buat Bapak Ibu semua, tidak semua yang merinding itu urapan. Oke, kurang yakin kayaknya. Saya ulangi lagi, tidak semua yang merinding itu urapan. Contoh, jalan di kuburan pukul 2 malam, pasti merinding. Kayaknya nggak ada yang ngamen ini. Jalan di kuburan pukul 2 malam pasti merinding. Tapi itu bukan urapan, lebih praktis lagi. Kalau ketemu pacarnya merinding, itu justru perlu ditengking karena itu bukan urapan. Kurang yakin ini kayaknya. Lebih mantap lagi, suami istri yang sudah tidak merinding butuh diurapi. Ya dong? Masa suami istri tidak merinding lagi? Yang paling aneh begini, ada orang lihat sekretarisnya merinding, dia berkata, aku diurapi Tuhan sembarangan. No, urapan jangan ukurannya begitu. Urapan apa? What is the anointing? Apa itu urapan? Ya mungkin sedikit mengganggu syaraf agama saudara. Tapi saya harus katakan, saya itu kalau disuruh orang mendoakan rumah. Ya saya ngomong begini, ya boleh didoakan rumahnya. Tapi yang lebih penting bukan rumahnya. Orangnya yang perlu diurapi. Wah kurang yakin ini kayaknya. No. Mimbar tidak butuh diurapi, yang diurapi orangnya. Nah ini yang paling lucu. Ada orang mobilnya diurapin, mobilnya dicipratin minyak. Tapi dianya tidak mau diurapi, sembarangan hidupnya. Apa yang terjadi? Mobil dipasangin stiker, stikernya gede lagi. Tulisannya merah, terus tulisannya begini, Jesus is my savior. Mobilnya rohani, tahu Bapak Ibu? Begitu tabrakan, mobilnya nggak apa-apa, orangnya mati. Ya karena jantungan maksudnya ya. Jadi mobilnya diurapi, nah itu guyonan saja. Nah urapan itu apa sih? Urapan itu adalah ini, catat di hati Bapak Ibu. Kemampuan ilahi, ability from God. Saya ulangi, kemampuan dari Tuhan. Untuk kita itu mampu melakukan hal-hal yang kita tidak mampu dengan kemampuan kita. Saya beritahu, berkeluarga sampai setia, sampai mati, itu tidak gampang loh. Amin. Tetap setia sama pasangan kita, itu tidak gampang. Makanya kalau hanya sekedar merinding, hanya sekedar menangis, bukan hanya itu. Untuk saya setia sama istri saya sampai mati, di tengah-tengah orang gampang berkhianat. Not that easy, gak gampang. Saya butuh diurapi. Untuk saya benar dalam keuangan, saya jujur dalam keuangan, itu butuh diurapi. Makanya Tuhan mau kita diurapi, untuk itu dia. Nah coba Kisah Rasul 10 ayat 38. Saya tidak mau baca ayat ini, tapi melihat wajah saudara kayaknya kurang yakin. Kisah Rasul 10 ayat 38. Saudara mau diurapi? Wow. Tolong jangan dipermainkan pengurapan ya. Saya paling takut banget. Sudah jangan takut sama setan. Setan sudah kalah 2000 tahun yang lalu. Amin. Takut pada dia. Sebab kalau urapan ada pada kita. Bahkan saya beritahu buat saudara ya. Bedanya manusia dengan binatang. Ya yang krusial satu saja. Yaitu begini. Manusia kalau diurapi, dia sungguh-sungguh beda dengan binatang. Ya, oh iya dong. Dalam pengurapan itu ada kemuliaan. Katakan kemuliaan Bapak Ibu. Sekali lagi kemuliaan. Tahu nggak bahasa aslinya kemuliaan? Kabot. Kabot. Kabot artinya apa? Dalam bahasa Yunaninya doxa. Dalam bahasa Hebrunya kabot. Saya kaget. Kabot itu artinya apa? God quality. Kualitasnya Tuhan. Orang itu kalau penuh pengurapan, hidupnya berkualitas. Sorry ya, hidup kalau berkualitas. Tidak usah mengejar harga, pasti harga menyusul. Sayang orang sekarang mainannya harga daripada kualitas. Berkeluarga berkualitas, mengelola usaha berkualitas. Ya, di sana supaya begini, orang Kristen tidak disepelekan. Ya dong, orang kalau diurapi berkualitas. Saya tidak tahu jam Bapak Ibu. Ya, saya tidak pakai jam yang mahal-mahal, biasa saja. Suka yang sport. Ya,
Mungkin beberapa saudara tahu jam lah ya. Saya nggak tahu siapa yang tahu jam. Saya pikir Bapak Ibu, jam yang paling hebat itu Rolex saya pikir. Saya nggak tahu jam kok. Sampai satu kali saya baru tahu. Teman saya suka jam, diajak saya ke satu negara, ya dia milih. Ya saya pikir milih termasuk pilihan saya, ternyata enggak juga, ya enggak apa-apa lah ya. Enggak, waktu kemudian dia beli jam, saya baru tahu, wih jam itu ternyata misalnya seperti merek Hublot. Bapak Ibu mungkin tahu ya, Hublot itu wow, saya kaget. Bisa kira-kira di atas 400 juta. Nah saya pikir itu sudah paling mahal lagi. Saya kaget lagi, ternyata ada jam yang lebih mahal dari itu. Namanya Richard Mille. Mungkin tahu, saya nggak tahu. Richard Mille itu kaget saya. Sampai begitu dengar harganya, saya langsung basarah di tempat. Karena harganya hampir 1 miliar lebih. Coba bayangkan. Padahal itu kalau dijual lagi, bisa turun 20% katanya. Tapi itu orang kolektor. Bahkan begini, kadangkala itu didesain cuman 20 saja di seluruh dunia, limited edition. Coba. Nah, saya kemudian berpikir, kenapa harganya mahal? Oh, saya baru tahu, kualitasnya ada. Nah, itu dia. Wow, sorry ya, kalau cuman merinding basaro, tapi tidak berkualitas dalam kehidupan. Tanda tanya besar. Sudah mau diurapi? Orang kalau diurapi lain, oh yes, saya boleh sederhana, tapi saya tidak mau orang menyepelekan saya. Rubin Ong tidak ada artinya. Oh, saya tidak mau. Iya dong. Rubin Ong kurang ganteng kayaknya. Ya nggak apa-apa. Tapi melawan separuh dari saudara masih boleh lah. Nah, kalau orang berkata, Rubin Ong tidak punya masa. Tidak apa-apa juga. Mainan saya bukan itu kok. Tapi saya beritahu, kalau hidup kita berkualitas, saudara akan berbeda. Halo? Saya berdoa sih anak-anak muda di sini hiduplah dalam kualitas. Saya berdoa para pengusaha di sini dimanapun saudara berada, hiduplah dalam kualitas. Bangsa kita membutuhkan kualitas. Oh ya, tadi Bung Yonas sudah katakan Indonesia ini kurang apa coba? Kurang apa? Coba, kurang satu menurut saya, kurang ajar. Loh, enggak kurang apa coba? Wow, bangsa kita itu luar biasa. Sampai itu ada penyanyi dari Ambon namanya Frankie Sahalitua. Wih, ngarang lagu keren banget. Aku Papua, aku Jawa, aku Ambon, aku Timur, aku Batak, aku Sunda, aku Cina. Coba bayangkan. Penduduk kita luar biasa. Sampai referennya ngomong begini, kita itu penduduk Indonesia tidur di atas emas. Coba, kita itu tidur di atas emas. Karena di dalam tanah kita banyak emas. Berhenti? Enggak. Dia berkata begini, kita itu berenang di lautan minyak. Coba, penduduknya itu berenang di lautan minyak. Tapi kata berikutnya dalam lagu itu membuat saya maskul. Dia berkata begini, sayang penduduknya hanya jualan buah pinang. Oh, itu mengusir rasa bangsa saya. Dan kemudian ditawarkan sebuah solusi. Dia tidak cuma menghakimi, dia berkata begini, harus ada perubahan supaya kita tidak berutang pada anak cucu kita. Makanya bangsa kita butuh kualitas. Alam hebat, kekayaan luar biasa. Yang dari timur pasti tahu, makan ikan di timur itu luar biasa. Begitu gigit, surga langsung terbuka. Enak banget kan? Dan yang saya kaget lagi begini, ikan itu ternyata ngeri luar biasa saudara. Ikan kita melimpah. Yang lucu begini, ikan itu lahir di Jepang, gedenya di Ambon. Coba, wow bangsa kita luar biasa, keanekaragamannya luar biasa. Coba mau cari apa saja, iklimnya luar biasa. Sampai ada Profesor Aryo dari Brasil ngarang buku, di mana Atlantis yang hilang. Dia berkata begini, Indonesia itu seperti surga yang turun ke bumi. Coba. Tapi persoalan kita pada titik ini, kualitas. Makanya saya tantang saudara hari ini. Langit terbuka, Roh Kudus turun, ada glory of God, ada kekuatan kemuliaan yang membuat kita berkualitas. Saya katakan begini, kalau semua kita di sini berkualitas, kerja berkualitas, berkeluarga berkualitas, karakter berkualitas, saya yakin gini, Surabaya akan digoncangkan, Surabaya akan diubahkan, Surabaya akan disentuh Tuhan, Surabaya akan melihat kemuliaan Tuhan lewat hidup kita. Ayat 38 dari Kisah Rasul pasal 10. Ini tentang urapan. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Tujuannya untuk apa? Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Pak Rubin, masa sih urapan cuma untuk berbuat baik? Oh, enggak main-main.
Kalau berbuat baik setara standar manusia gampang, tidak perlu diurapi. Contoh begini, saya akan baik sama Pak Yonas. Kalau Pak Yonas baik sama saya, itu standar manusia. Tapi kalau Pak Yonas tidak baik sama saya tetap baik sama Pak Yonas. Nah itu butuh diurapi. Ya kan? Saya ulangi sekali lagi. Pengurapan itu akan memindahkan standar baik kita secara manusia pada standar baik Tuhan. Saya akan baik sama saudara, ya kalau saudara baik sama saya. Tapi kalau saudara tidak baik sama saya dan saya tetap baik sama saudara, nah itu butuh diurapi. Dan yang saya tahu begini, kebaikan Tuhan itu selalu mengubah kita. Yang percaya katakan amin. Oh ya, saya itu Bapak Ibu ya, kalau copot sepatu di kaki kiri saya, itu masih ada bekas luka, agak panjang, tapi sekarang sudah mulai agak berkurang ya. Tapi bekas lukanya masih ada. Ini kejadian puluhan tahun yang lalu, dan ini panggilan pertama saya untuk pelayanan. Ini yang terjadi, itu kalau kaos kakinya saya copot, selalu ada wajah pendeta yang nongol di telapak kaki saya. Kok pendeta Rubin kurang ajar? Bukan. Wong memang ini kejadian saya tidak reka-reka. Bapak Ibu tahu, saya waktu itu main bola, ambil bola naik ke atas, begitu turun ke bawah, saya tidak lihat ada beling segede gini masuk telapak kaki saya, jelek. Bukan plek, kalau plek nempel, jelek gitu ya. Jadi kemudian jelek begitu, saya tarik, darah ngocor di mana-mana, saya mau pingsan, teman saya bawa saya pulang. Kebetulan main bola saya itu depannya gereja. Nah hari itu ada kebaktian youth, anak muda. Jadi sebelum ibadah saya main bola dulu. Teman saya tuntun, rumah saya 300 meter dari gereja. Begitu lewatin gang gereja, pembicaranya sudah datang. Lulusan Amerika, orang Indonesia. Jarang banget dulu, ya kan? Wih, rapi penampilannya. Kan zaman-zaman tahun 80-an begitu, wih, pendeta-pendeta rapi. Pokoknya enggak boleh pakai celana jin, sebab celana jin dosa nomor 2. Loh, zaman dulu kan itu, nonton dosa nomor pertama, celana jin dosa nomor 2. Jadi rapi banget, sudah rapi, pakai baju lengan panjang. Begitu lewat gang gereja, dia sudah duduk di situ. Ibadah kurang 1 jam, dia sudah datang. Dia tanya sama teman saya, kenapa itu temanmu? Dia tidak tahu siapa saya. Iya om, kena beling di belakang. Kok enggak ditolong? Rumahnya dekat. Bahaya, karena darah ngalir terus. Yang saya kaget Bapak Ibu, dia tidak hanya cuman, kenapa? Dia tidak hanya cuman ngomong, kok enggak ditolong? Enggak. Dia gulung bajunya yang luar biasa. Dia tidak cuman pinter di mimbar, tapi dia pinter dalam kehidupan. Dia gulung bajunya, kemudian dia keluarkan dompetnya, kasih teman saya uang. Tolong beli itu, obat merah ya. Kemudian beli verban, supaya nanti saya akan rawat. Dia cakap sekali merawat saya. Waduh, itu sampai saya nangis. Kenapa nangis? Sakit. Saudara kayaknya wajahnya rohani semua ini, kehilangan duniawinya sedikit saudara. Jadi kemudian dia rawat saya Bapak Ibu, rawat saya. Sementara saya dilawat, saya dapat vision di situ untuk pelayanan. Makanya saya harus katakan buat Bapak Ibu, ini kejadian puluhan tahun yang lalu. Tapi kalau saya lihat telapak kaki saya selalu ingat kebaikannya. Kebaikan itu selalu mengubah orang. Yang percaya katakan amin. Oh ya, orang kalau diurapi baik. Hidupnya baik, karakternya baik, berkeluarganya baik, keuangannya baik, cara mengelolanya dalam kehidupan. Makanya Alkitab berkata, yuk saya lanjutkan sebelum saya masuk yang ketiga. Setelah ini kita berdoa. Coba kita kembali ke Kisah Rasul tadi. Yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yang setuju katakan amin. Saya katakan ini buat Bapak Ibu, kita butuh diurapi. Yang ketiga, kita kembali ke ayat 17 dari Matius 13. Setelah itu kita nanti sebentar akan berdoa. Kata profetik yang pertama, open heaven, langit terbuka. Yang kedua, Roh Kudus turun. Tapi yang ketiga, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, yuk baca sama-sama umat yang diberkati 2-3. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah apa? Aku berkenan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang pertama langit terbuka, katakan langit terbuka. Yang kedua Roh Kudus turun, katakan Roh Kudus turun. Tapi yang ketiga ada God favor, perkenanan Tuhan. Wow. Kata perkenanan itu identik dengan kata grace atau kasih karunia. Nah saya tuh membahas ini terbatas, nggak mampu. Sebab grace, perkenanan itu aneh tapi nyata. Aneh tapi nyata. Saya ulangi. Perkenanan Tuhan itu jangan sampai hilang dalam hidup kita. Itu aneh tapi nyata. Coba.
Ya, saya kalau tengok hidup saya nggak layak terima sesuatu, tapi terjadi loh. Kalau saya mikir hidup saya nggak layak Tuhan pakai, tapi Tuhan pakai loh. Kata perkenanan itu, kata grace, itu muncul dari beberapa bahasa. Ya, misalnya kata karis. Dari kata itu muncul kata karismata dan karisma. Divine influence, pengaruh ilahi. Itu kata karis itu, grace. Tapi saya suka ada kata yang bagus, namanya kain. Jadi kata perkenanan itu muncul dari satu kata ini, namanya kain. Nah kain itu apa? Itu muncul di peristiwa Nuh. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ya. Saya tidak punya waktu untuk membacakan karena waktu. Tapi kata kain mempesona saya. Kain itu apa? Coba dipatri dalam hidup hati Bapak Ibu. Kata kain perkenanan itu adalah begini. Tangan kuat turun ke bawah. Mengangkat yang paling lemah di bawah. Tapi yang lemah mau diangkat. Kemudian orang yang lemah ini disejajarkan dirinya. Sangat personal, pundaknya sampai bersinggungan dengan tangan yang kuat ini. Kemudian yang lemah ini digandeng supaya jadi kuat. Nah itu tuh. Saya ulang lagi. Tangan kuat dari atas ini pribadi Tuhan, membungkuk turun ke bawah. Bayangkan, yang di atas tuh mau turun loh, membungkuk, rendah hati. Mengangkat yang lemah di bawah, termasuk saya orang yang lemah. Kemudian yang lemah ini disejajarkan dengan pundaknya. Bergandengan tangan menjadi teman, supaya yang lemah ini jadi kuat. Nah itu perkenanan. Makanya saya katakan ini buat Bapak Ibu, di mana ada perkenanan, pasti ada kekuatan yang tidak terbatas di sana. Amin. Contoh orang yang mengalami perkenanan, aneh tapi nyata, siapa? Penjahat di sebelahnya Yesus. Itu mengalami perkenanan. Seumur hidupnya jahat, coba bayangkan, kurang 6 jam lagi, kurang 8 jam lagi kira-kira. Itu malaikat pencabut nyawa datang untuk mencabut nyawanya, karena siap mati. Tapi yang luar biasa begini, seumur hidupnya jahat. Makanya itu saya kalau membaca Alkitab, kadang bisa nangis sendiri, bisa ketawa sendiri loh Bapak Ibu. Aneh Alkitab itu. Oh iya, kalau kita membaca tidak kacamata perkenanan, aneh banget. Contohnya begini, orang di Alkitab yang kelihatannya masuk surga, malah masuk neraka. Yang kelihatannya masuk neraka, disentuh oleh perkenanan Tuhan, berbalik masuk surga. Yang kelihatannya lakonnya, ternyata penjahatnya. Yang kelihatan penjahat, ternyata lakonnya. Yang kelihatan pahlawan, ternyata itu adalah orang jahatnya. Yang kelihatan orang jahat, ternyata pahlawannya. Orang-orang di atas dipangkas semua. Sementara yang lembah ditimbun, gunung-gunung diratakan. Sementara orang yang di lembah, pelacur, pemungut cukai, orang jahat diangkat, masuk dalam perjamuan. Makanya kita kalau sombong, kebangetan. Sudah pernah baca perumpamaan orang Samaria yang baik hati? Itu pukulan luar biasa, ya kan? Ada orang digebukin sekarat, muncul iman. Karena dia sibuk urusan agama, tidak peduli. Itu orang merintih-rintih, tidak diperdulikan. Dia sibuk urusan agama. Muncul Lewi, para pelayan juga. Ternyata tidak peduli juga. Tiba-tiba muncul penjahatnya. Kalau kayak saya pakai bahasa, orang Samaria. Tapi orang ini kemudian menolong orang ini yang sekarat. Yesus berkata begini, di antara mereka siapakah yang sesama manusia? Saya kalau membaca Alkitab susah memahami orang-orang sekali lagi yang kelihatannya masuk surga pakai jubah-jubah agama, masuk neraka. Tapi penjahat, pemungut cukai, pelacur disentuh Tuhan, menjadi alat-alat Tuhan yang luar biasa. Termasuk kalau Bapak Ibu baca Sakius, itu hal yang luar biasa. Nah itu namanya perkenanan. Saudara mau mengalami perkenanan? Yang mau katakan amin? Yang lagi susah dimanapun saudara berada. Saya ngomong begini tidak megalomania. Percayalah, kalau perkenanan Tuhan turun pada kita, tidak ada sesuatu pun yang sukar yang kita hadapi. Amin. Saya percaya, saya nggak tahu, saya katakan ini, gereja ini tidak perlu takut. Kalau perkenanan Tuhan ada di tempat ini, apapun persoalan yang terjadi, Tuhan sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Asal hidup dalam perkenanan. Oh iya, sudah tidak perlu khawatir. Orang berkata apapun, asal perkenanan Tuhan ada pada kita, kita sanggup melawan apapun. Kita sanggup melakukan perkara besar, asal ada perkenanan Tuhan. 3 hal ini, langit terbuka, Roh Kudus turun, perkenanan terjadi. Saya tutup dengan ini. Kenapa 3 hal itu terjadi? Pertanyaannya, kenapa 3 hal itu terjadi? Coba kita kembali ke Matius 13. Setelah ini kita tutup ya, selesai. Matius 3, maafkan. Setelah ini kita selesai. Saya minta pemusik bisa maju ke depan.
After that kita akan berdoa bersama-sama. Saudara coba lihat ayat yang ke-14 sampai 15. Saya tutup dengan ayat ini. Saudara mau mengalami perkenanan Tuhan? Yang mau katakan amin? Mau mengalami urapan turun dalam hidup kita? Amin. Mau mengalami langit terbuka? Sudah kiri kanan gak ada jalan keluar, percayalah, di atas jalannya masih lebar. Dan Tuhan kita ada di atas. 3 hal ini terjadi, kalau ini terjadi dalam hidup kita. Coba lihat ayat yang ke-14 sampai ayat 15. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Coba beberapa menit ini Bapak Ibu sebelum saya selesai, jangan kehilangan kata ini Bapak Ibu. Yesus datang dari Galilea ke Yordan. Saya 3 minggu yang lalu atas anugerah Tuhan baru bawa 39 pendoa ke Yerusalem. Teman saya bayarin semua, kita tidak meminta apapun, khusus berdoa buat negeri kita di pemilu ini. Jadi 39 pendoa semua. Ya, itu perjalanan ke Israel buat saya kesekian kalinya yang paling asik. Tidak minta apapun, tidak melakukan apapun, khusus berdoa syafaat. Wah, Tuhan melawat luar biasa. Nah, waktu saya membaca ayat ini, dari Galilea ke Yordan, itu jauh loh Bapak Ibu. Apalagi jalan kaki waktu itu Tuhan Yesus. Nah, yang luar biasa begini, begitu dia ketemu Yohanes, Yohanes lagi terkenal waktu itu, dia pelayan Tuhan. Yesus ngomong begini, John, baptis aku. Oh, kalau saya jadi Yohanes, saya pun tidak akan mau. Saya akan tersungkur di kaki Yesus, saya akan cium kakinya sampai ke tanah. Saya ngomong begini, Tuhan, engkau pencipta langit dan bumi, masa saya yang membaptis engkau? Sebab kesannya Bapak Ibu ya, tolong perhatikan kesannya begini Bapak Ibu ini. Bahwa orang yang membaptis itu kan kesannya lebih rohani daripada yang dibaptis. Betul nggak Bapak Ibu? Ya dong, pendeta membaptis jemaat misalnya. Misalnya Pak Aswin membaptis saudara atau siapalah ya pendeta di sini membaptis saudara. Kesannya kan begitu. Yohanes enggak mau. Tapi Yesus ngomong begini, John, lakukan. Kita menggenapi kehendak Allah. Coba. Sekali lagi, kalau saya jadi Yohanes saya sungkan. Ya, saya kadang-kala ketawa. Ada orang baru baptis jenderal saja. Sudah kartu namanya dia bikin begini, pendeta ini dalam kurung pembaptis jenderal, coba bayangkan. Padahal Yohanes ini membaptis yang punya langit dan bumi, tapi tidak bikin kartu nama loh. Ya dong, saya pernah ketemu orang teman saya sodorin saya, ada nama pendeta, dikurungin pembaptis jenderal. Terus kemudian tidak lupa nomor rekeningnya sekian, nah, apalagi itu ya. Nah, saya beritahu buat Bapak Ibu, Yohanes sungkan banget. Tapi tolong perhatikan baik-baik, saya tidak ngomong sesuatu yang keluar dari konteks firman. Ini dalam tanda petik ya, saya beritahu buat saudara semua. Yohanes membaptis Yesus itu maksudnya begini, otoritas, legitimasi otoritas Tuhan di bumi, itu seharusnya yang memberi adalah kita di bumi ini. Saya ulangi, Tuhan kita berotoritas, yang setuju katakan amin. Tuhan kita dahsyat, yang percaya sekali lagi katakan amin. Tapi untuk mengabsahkan legitimasi otoritasnya, Tuhan itu pakai kita. Makanya Yohanes membaptis Yesus. Tujuannya dalam tanda petik loh saya ngomong sekali lagi ya. Bahwa Tuhan itu mau lewat hidup kita. Kita itu menyatakan legitimasi otoritas. Oh, Tuhan berkuasa. Saya pun sekali lagi kalau jadi Yohanes, saya sungkan dong. Masa Tuhan kok dibaptis kita, dibaptis oleh manusia? Yohanes sungkan banget. Tapi Tuhan ngomong begini, John, kita menggenapi kehendak Bapa, bahwa lewat hidupmu lah legitimasi otoritasku dinyatakan. Makanya saya katakan buat Bapak Ibu, tolong jangan dalam hidup, jangan sembarangan. Sebab gereja itu memberi legitimasi otoritas Tuhan di atas muka bumi. Bisa menangkap Bapak Ibu ya? Saya ulangi lagi, gereja itu memberi legitimasi otoritas di atas muka bumi. Makanya kalau saudara sembarangan dalam hidup, berantakan dalam hidup, sorry, nama Tuhan dipermalukan. Saya itu tergoda tuh melakukan hal yang salah. Oh, tergoda banget. Kadang-kala pengen melihat orang pakai jalan pintas, seenak-enaknya, duniawi. Pengen juga. Tapi saya sadar, begitu saya mau melakukan itu, legitimasi otoritas Tuhan di bumi, saya yang harus melakukannya. Ya, saya tadi pagi berkata, saya tutup dengan ini, Pak Rubin, paling susah jadi pendeta adalah apa? Satu saja, melakukan yang saya khotbahkan dan mengkhotbahkan yang saya lakukan. Makanya saya katakan ini buat Bapak Ibu, legitimasi otoritas Tuhan di bumi
kita yang mengabsahkannya lewat keluarga kita, lewat hidup kita, lewat karakter kita. Saya berdoa waktu ini terjadi, 3 hal terjadi. Langit terbuka, Roh Kudus turun, perkenanan ada pada kita. Selamat menikmati kehidupan, tidak perlu putus asa, tetap maju dalam Tuhan. 3 hal ini terjadi, nama Tuhan dipermuliakan. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Saya yakin ada urapan khusus di tengah-tengah kita. Mari angkat kedua tangan saudara. Mari bangunkan roh kita bersama-sama. Tuhan memberi kita otoritas yang dahsyat. Kalau Yohanes diizinkan sekali lagi oleh sorga membaptis Yesus, itu gambaran bahwa Tuhan memberi kita otoritas, kekuatan, legitimasinya di atas muka bumi. Itu yang kita bawa dalam kehidupan, dalam keluarga kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan saudara. Sekete karamataka sandara papa. Sembah Tuhan sekali lagi. Orapataka sekete karapataka sandara papa. Alami langit terbuka, Roh Kudus turun, perkenanan terjadi. Sekali lagi, open heaven, Roh Kudus turun, perkenanan terjadi. Langit terbuka, Roh Kudus turun, perkenanan terjadi. Kalau ini ada pada kita, kita mampu hadapi apa saja. Tapi kuncinya adalah beri legitimasi otoritas Tuhan di bumi. Lewat karakter kita, lewat hidup kita, lewat apapun yang kita lakukan. Mari angkat kedua tangan saudara. Hamba berdoa Tuhan buat umat-Mu. Biar apa yang sudah kami dengar hari ini menjadi rema buat kami. Menjadi sesuatu yang bukan informasi, tapi menjadi a guidance of life. Menjadi sebuah tuntunan. Hari ini yang lemah dikuatkan. Hari ini yang jatuh diangkat kembali. Kami percaya langit di kepala kami terbuka. Kiri kanan tidak ada jalan keluar. Di atas Tuhan memberi jalan keluar. Ada otoritas pengurapan yang memampukan kami berkeluarga sampai selesai. Mengelola uang dengan benar sampai selesai. Bekerja dengan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan yang saya kagum, kami kagum semua Tuhan. Perkenanan-Mu ada pada kami. Hamba berdoa untuk gereja ini. Biar 3 hal ini terjadi. Langit terbuka, urapan turun, perkenanan terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus, katakan sama-sama. Amin. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari angkat hati, angkat tangan bersama. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Satu kali lagi katakan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita di Bapa Takayara namaku Bapa Sikapatakayan. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin.